Halo semuanya, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang kalau didengar kayaknya canggih banget dan masih jauh di masa depan. Padahal sebetulnya teknologi ini udah ada di sini, sekarang bahkan ada di saku kamu. Yap, kita akan kupas tuntas soal kecerdasan buatan atau yang lebih kita kenal sebagai AI. Coba deh, kalau dengar kata AI, apa yang langsung muncul di kepala? Robot-robot pinter dari film Hollywood gitu? Kalau iya, kamu nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau saya bilang, AI itu jauh lebih dekat dan lebih nyata dari yang kita semua duga. Coba pikirin deh, buka HP pakai muka, itu AI. Nyari sesuatu di Google, AI lagi. Minta Google Maps cariin jalan biar gak macet, yap, AI juga. Bahkan, rekomendasi film, lagu atau konten yang muncul di feed kamu, itu semua kerjaannya AI. Sadar atau enggak, teknologi ini udah nempel banget sama kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita ya. Bagian pertama, AI di saku Anda. Karena seringnya teknologi yang paling canggih itu justru yang nggak kelihatan, yang kerja diem-diem di belakang layar. Pernah nggak sih kamu ngerasa Siri atau Google Assistant itu pinter banget? Atau pas buka aplikasi belanja, barang yang direkomendasiin kok pas banget sama yang lagi kamu cari? Nah, di balik itu semua, ada AI yang kerja nonstop. Dia belajar kebiasaan kita, biar semua pengalaman digital kita jadi lebih personal dan efisien. Nah, ini nih pertanyaan besarnya. Kita tahu AI ada di mana-mana, ngerjain banyak hal buat kita. Tapi, apa sih sebenarnya AI itu? Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Masuk ke bagian kedua nih, apa itu AI? Penting banget buat kita ngerti dasarnya, supaya kita bisa lihat teknologi ini bakal lari kemana di masa depan. Gampangnya gini, AI itu usaha buat bikin mesin jadi pintar kayak manusia. Jadi, ini adalah sebuah sistem yang dirancang buat bisa niru cara kerja otak kita. Mulai dari belajar dari data, mikir, mecahin masalah, sampai ngerti bahasa kita sehari-hari. Dan perkembangannya, wah gila-gilaan cepetnya. Dulu di tahun 1956, ini tuh cuma konsep para akademisi, cuma obrolan di sebuah konferensi. Sekarang AI udah meledak di mana-mana, dari rumah sakit, sekolah, sampai ke HP yang ada di genggaman kita. Oke, selanjutnya kita bakal lihat gimana AI sekarang bukan cuma jadi asisten, tapi juga jadi partner kita buat berkarya. Kreator baru kita. Coba bayangin skenario ini ya. Kamu cuma punya ide, nggak perlu kamera, nggak perlu syuting, nggak usah repot-repot ngerekam suara, cuma modal ide doang, dan dalam hitungan menit, boom, ide kamu jadi video utuh. Prosesnya benar-benar cepat. Pertama, tinggal suruh AI kayak ChatGPT buat nulisin skripnya. Kedua, ada platform lain yang bisa langsung ngubah skrip tadi jadi potongan-potongan video. Otomatis. Terakhir, tinggal tambahin suara yang bisa juga dibikin sama AI. Kasih sentuhan akhir dikit, udah jadi. Ini efisiensi level dewa sih. Sekarang, coba kita lompat sedikit ke masa depan. Kalau hari ini aja udah sekeren itu, gimana beberapa tahun lagi? Yuk kita intip prediksi-prediksi gokil buat tahun 2026. Prediksi pertama, lupakan asisten yang cuma bisa jawab pertanyaan. Di tahun 2026, bayangin deh, AI kamu itu proaktif. Dia yang pesenin meja di restoran favoritmu karena dia tahu jadwalmu kosong. Sambil di belakang layar, dia juga bantu ngatur keuangan kamu. Semua serba otomatis. Nah, yang ini mungkin kedengerannya kayak di film fiksi ilmiah ya, tapi ini makin deket jadi nyata. Namanya antarmuka otak komputer atau BCI. Teknologi ini bakal bikin kita bisa ngendaliin macam-macam perangkat cuma pakai pikiran. Beneran, nggak perlu lagi ngetik, nggak perlu lagi nyentuh layar. Dan robot-robot nggak lagi cuma ada di pabrik. Mereka bakal jadi bagian dari keluarga kita. Bantuin masak, bersih-bersih rumah, dan yang paling penting, nemenin orang tua kita atau anggota keluarga lain yang butuh perawatan. Dan ini nih terobosan terbesarnya, bukan cuma soal robot yang bisa gerak, tapi robot yang bisa merasakan. Pakai sensor sentuhan yang super canggih, mereka jadi tahu kapan harus megang sesuatu dengan lembut dan kapan harus kenceng. Persis kayak kita. Semua kemajuan yang luar biasa ini akhirnya bawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kitanya sendiri, siap nggak? Ya, setiap teknologi besar itu kan kayak koin ya, ada dua sisi. Di satu sisi, ada janji efisiensi yang luar biasa, bisa mecahin masalah-masalah paling rumit di dunia. Tapi di sisi lain, tantangannya juga gede. Ada risiko sistemnya jadi bias karena belajar dari data kita yang juga bias. Ada masalah privasi, keamanan, dan tentunya pergeseran besar di dunia kerja.
Kutipan ini benar-benar nangkep perubahan fundamental yang lagi terjadi. Kita tuh bukan lagi sekedar bikin alat, kita lagi bikin pendamping. Hubungan kita sama teknologi lagi berevolusi, lagi berubah total. Jadi, inilah pertanyaan terakhir buat kamu renungkan. Teknologi ini pasti datang dan bakal ngubah segalanya. Pertanyaannya bukan lagi kalau, tapi kapan. Dan yang paling penting, kamu siap nggak hidup bareng mereka? Terima kasih banyak sudah menyimak.